Previously on AMC's The Walking Dead. You're well equipped, but your provisions are low. I'm from a place that's a lot like this one. Maybe in a position to help each other. This is Gregory. I'm the boss. They still have Craig. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Walking Dead Season 6. Pada episode sebelumnya, Rick mengibarkan bendera perang terhadap The Saviors. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pasokan bahan makanan dari Hilltop. Karena seperti yang kita ketahui, Alexandria sudah tidak memiliki bahan makanan setelah satu truk makanan mereka hanyut di danau setelah berebut dengan Jesus. Carol masih memegang peranan penting dalam episode ini, berawal dari inisiatifnya membuat kue dan membagikannya ke para penduduk. Carol akhirnya menunjukkan secara terang-terangan ketertarikannya kepada Tobin, begitu juga sebaliknya. No. Carol juga melindungi tindakan Morgan yang bertanggung jawab atas lepasnya salah satu anggota Wolf. Carol juga menyuruh Rosita, Tara, Eugene agar tidak mengadukan kejadian tersebut ke Rick. Meskipun kita tahu di episode sebelumnya, Carol sempat adu jotos dengan Morgan. Kelompok Rick pulang ke Alexandria dengan membawa bahan makanan yang mereka dapat dari Hilltop. Paling tidak cukup untuk 1 bulan ke depan. Olivia menjadi orang paling sibuk karena harus mencatat semua persediaan yang mereka bawa. Rick menyuruh semua orang untuk berkumpul di gereja. Everybody in the church in an hour. What is it? What's going on? We're gonna have to fight. Di dalam gereja, Rick menyampaikan ke semua penduduk Alexandria bahwa mereka telah membuat kesepakatan dengan Hilltop. Mereka akan mendapatkan pasokan bahan makanan untuk membunuh The Saviors. Rick mengajak anggotanya menyerang dan membunuh secara diam-diam anggota The Saviors yang secara technically tidak ada masalah dengan Alexandria. It's how we keep this. It's how we feed this place. We don't shy from it. We kill them all. If anybody objects, here's your chance to say your piece. Hanya ada satu anggota yang merasa hal tersebut bertentangan dengan rasa kemanusiaan yang selama ini ia pegang, yaitu Morgan. Then all we have to do is just tell them that. No, we have to come for them before they come for us. Morgan mengusulkan untuk melakukan perundingan terhadap The Saviors. Carol terdiam, tidak ada usaha darinya untuk membantah, tidak seperti biasanya. Saya melihat ada sesuatu yang berubah pada diri Carol. It looks like it's settled. People are gonna stay here. They do have to accept it. Malam harinya Carol tidak bisa tidur, mengkhawatirkan penyerangan The Saviors besok. Ia juga melihat catatan di buku berapa orang yang sudah ia bunuh. Carol memilih keluar rumah sambil menghisap sebatang rokok. Ia bertemu dengan Tobin di teras yang menyapanya sambil minta rokoknya. Tobin menyayangkan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh Carol, baik ke zombie maupun ke manusia. Itu tidak mencerminkan seorang ibu. Tobin menganggap Carol ibu bagi penduduk Alexandria. Ia juga secara terang-terangan mengutarakan ketertarikannya ke Carol. You're something else to me. Maggie minta izin ke Glenn, ia akan ikut dalam penyerangan The Saviors. Maggie merasa dia menyeret penduduk Alexandria dalam masalah ini dengan membuat kesepakatan dengan Hilltop. Ia harus ikut sebagai bentuk tanggung jawab dan dukungan. Abraham mengemas barang-barangnya. Kali ini, ia sudah menentukan pilihan untuk putus dengan Rosita. Kemungkinan besar Abraham lebih memilih Sasha, karena dari kemarin ia terbayang-bayang wajah Sasha. Kurang apa coba Rosita? Padahal kemarin habis mantap-mantap loh. I thought you were the last woman on earth. Get out that door unless you can tell me why. Tell me! You're not.
Apakah Rosita akan bersama dengan Eugene sebagai bentuk pelampiasan? Kita lihat saja besok. Tara besok akan ikut dalam penyerbuan. Ia menyempatkan diri untuk mengungkapkan cintanya ke Dennis. Rick dibantu Eddie mulai memetakan kekuatan The Saviors dari segi tata letak bangunan maupun pertahanan lawan. Eddie menjelaskan secara detail ruangan yang ada di markas The Saviors, mulai dari pantry, gudang senjata, dan rute yang sering dilewati penjaga. Setelah mendengar semua penjelasan dari Eddie, Rick memutuskan penyerangan dilakukan malam hari saat kebanyakan dari mereka tidur. Namun sayangnya, penjaga The Saviors tidak tidur, mereka bergantian jaga. Jalan satu-satunya untuk masuk ke markas The Saviors adalah pintu depan, tidak ada jalan masuk lagi. Rick dan kawan-kawan berangkat menyerbu The Saviors. Mereka berhenti di dekat lokasi untuk mengawati kekuatan target dari jarak dekat. Why are you still wearing that? Menganalisa jumlah kekuatan musuh, memastikan saat mereka menyerang tengah malam nanti, penjaga bisa dilumpuhkan dan orang-orang di dalam tertidur. Sekali lagi Rick menegaskan ini mereka lakukan agar bisa mendapatkan makanan untuk bertahan hidup. This is how we eat. This is how we eat. We roll out at midnight. Mereka akan menyelesaikan misi di malam hari. Tidak ada orang yang bisa melihat wajah mereka. Mereka akan pulang ke Alexandria tanpa meninggalkan jejak. Di sela-sela itu Rosita yang sedang patah hati mendesak Carol untuk mengadukan Morgan ke Rick atas perbuatannya menyembunyikan anggota Wolf. Namun, Carol tetap pada pendiriannya untuk tetap merahasiakannya. We don't want to kill. We don't like it. It happens. Carol secara pribadi mempertanyakan kenapa Maggie ikut kepada Rick. Walaupun memang itu kemauan Maggie, seharusnya ia tidak ikut, apalagi sedang mengandung. Carol kemudian memutuskan tetap di mobil untuk menjaga Maggie. Why is she here? Because it's her choice. Glenn dan Heath akan berjalan bersama dalam penyerangan ini. Setelah membereskan beberapa zombie, mereka saling mengutarakan perasaannya terhadap aksi ini. We're gonna kill those people. Have you? I'm nervous. I haven't had to do it before. Killing somebody has got to be worse than that. You nervous? Jujur saja mereka gugup dan sebetulnya tidak sepenuhnya setuju membunuh sesama manusia. Zombie yang dibunuh Glenn akan dijadikan umpan, mengelabui penjaga dengan mengatakan itu kepala Gregory sesuai permintaan mereka ke Nathan untuk membunuh Gregory. Eddie yang akan mengantar kepala zombie itu untuk memancing penjaga keluar. Dari gestur tubuhnya, ia ketakutan dan memperingatkan Rick bahwa The Saviors menakutkan dan tidak akan membiarkan Rick begitu saja. The Saviors are scary, but Prick's got nothing on you. Penyerangan dimulai. Eddie dengan mobilnya datang ke markas The Saviors, membawa kepala Gregory palsu untuk memancing penjaga keluar dan membebaskan Craig temannya. Dua penjaga keluar mengecek kepala Gregory. Salah satunya curiga bentuk hidungnya tidak sama. Will you look at this shit? I broke his nose. That's why he looks that way. Little bitch broke my nose. Eddie beralasan Gregory mematahkan tangannya sehingga ia terpaksa menghancurkan hidung Gregory. Pembantaian terjadi begitu halus, kita bisa melihat mereka bersenjata lengkap membantai The Savior seperti agen rahasia. Check the doors. Fuck. Rick, Mason, dan Daryl melakukan eksekusi pertamanya dengan mulus. Orang yang sedang tidur pulas dengan mudah Rick bunuh.
Glenn dan Heath jadi pihak yang paling dilematis. Bayangkan saja mereka harus menancapkan pisau ke kepala orang yang mereka tidak kenal. Bisa saja orang yang mereka bunuh adalah orang berhati malaikat yang hanya ikut-ikutan masuk ke grup The Saviors. Gabriel menjadi aktor yang kontradiktif. Dalam obrolannya dengan Tara, ia masih seorang pendeta, bahkan masih memakai pakaian pendeta. Namun, harus ikut membunuh manusia yang tidak bersalah terhadap mereka. Rick dan Cal mengajarinya menggunakan senjata dan mau ikut berkontribusi. Karena Gabriel mengaku masih pendeta, Tara membuat pengakuan dosa pada momen yang menegangkan seperti ini. I lied to my girlfriend this morning. What were you covering? Had I done something like this before? Do you love her? Abraham dan Sasha menjadi satu tim dalam memburu target. Petaka terjadi saat salah satu orang berhasil membunyikan alarm The Saviors. Carol dan Maggie yang mendengarnya menuju lokasi untuk menolong. Namun, Carol melarang Maggie untuk ikut terlibat. Ia menyuruh Maggie tetap menjaga bus. Jesus juga turun dari mobil untuk membantu mereka. Ia menutup mukanya agar tidak dikenali oleh anggota The Saviors. Dan peperangan sebenarnya baru dimulai. Glenn dan Heath hampir saja terbunuh. Untung saja Jesus datang menolongnya. Ini adalah pembunuhan pertama Gabriel. Dengan membaca firman Tuhan, ia menembak orang tersebut. In my Father's house are many mansions. Amen. Akhirnya pertempuran yang sangat melelahkan telah usai. Dari sepertiga malam sampai pagi hari menjelang, semua anggota Rick keluar tanpa berkurang satupun. Namun, betulkah mereka berhasil membunuh semua anggota The Saviors? Apakah mereka dapat kembali ke Alexandria dengan selamat? Morgan jelas tidak ikut dalam penyerangan ini karena ia sudah bertekad tidak membunuh manusia lagi. Ia memilih membuat sel dalam rumahnya. Di saat film dirasa sudah mau selesai, muncul satu anggota The Saviors menaiki motor Daryl yang dicuri. Mereka dapat melumpuhkannya. Namun, Lower your gun, prick. All of you lower your weapons right now. We've got a Carol and a Maggie. I'm thinking that's something you want to chat about. ternyata The Saviors menangkap Maggie dan Carol. Kita lanjutkan episode 13.